Bayangkan sebuah bangsa kecil di ujung barat Nusantara yang selama 37 tahun penuh mempertahankan tanahnya dari sebuah kekaisaran Eropa paling kuat di Asia Tenggara. Tidak menyerah, tidak tunduk, tidak meminta damai, hanya satu tekad, hidup mulia atau mati syahid. Inilah kisah yang selama lebih dari 1 abad diceritakan dengan suara bergetar di seluruh Sumatera. Dari Mulaboh sampai Pasi, kisah tentang rakyat Aceh yang melawan Belanda dalam perang terpanjang yang pernah terjadi di Indonesia. Perang Aceh 1873 sampai 1910. Sebuah perang yang begitu besar, begitu berdarah, hingga membuat tentara Belanda menjulukinya di Heiligste Oorlog, de moeilijkste oorlog. Perang tersulit sekaligus perang suci mereka. Namun bagi rakyat Aceh, perang ini bukan suci karena Belanda menganggapnya demikian. Perang ini suci karena bagi mereka, melawan penjajahan adalah bagian dari iman. Aceh, negara merdeka yang ditakuti bangsa Eropa sebelum Belanda menginjak tanah Aceh. Mereka tahu satu hal, Aceh Darussalam bukan kerajaan biasa. Ia adalah sebuah kekuatan maritim yang pernah menguasai jalur perdagangan Selat Malaka. Di abad ke-16, Aceh menjadi Ottoman Timur, negara muslim kaya rempah dengan jaringan politik internasional hingga Turki Utsmani, Gujarat, Arab, bahkan Mesir. Faktanya, Aceh memiliki meriam besar bernama Ladasi Cupak dan meriam gantung. Teknologi yang didapat dari Turki Utsmani. Aceh mengirim utusan resmi ke Istanbul untuk meminta dukungan militer. Aceh mengekspor lada hingga berpuluh ribu ton per tahun ke dunia internasional. Aceh dianggap sebagai negara merdeka oleh Inggris dan Amerika Serikat dibuktikan dengan perjanjian diplomatik tahun 1819 dan ke-1823 ketika Belanda ingin menguasai seluruh Nusantara. Hanya satu wilayah yang paling mereka takuti, Aceh. Bukan hanya karena kekuatan militernya, tetapi karena semangat jihad rakyatnya yang tidak bisa dijinakkan. Ketika Belanda menghancurkan perjanjian internasional pada tahun 1824. Inggris dan Belanda menandatangani perjanjian London, yang berisi bahwa Inggris tidak akan membantu Aceh dan Belanda boleh menguasai Sumatera. Masalahnya, Inggris tidak pernah mendapatkan persetujuan dari Aceh. Aceh adalah negara berdaulat, dan menjual sebuah negara tanpa izinnya adalah pelanggaran internasional. Tetapi Belanda tidak peduli. Bagi mereka, Aceh adalah duri di tenggorokan, sebuah negara merdeka yang menguasai jalur perdagangan paling penting di Asia Tenggara. Belanda tidak bisa menjadi penguasa Asia kecuali Aceh ditaklukkan. Maka Belanda pun menuduh Aceh melakukan negosiasi dengan Amerika dan Italia. Sebuah alasan dibuat-buat untuk mengumumkan perang resmi tahun ke-1873. Penyerbuan pertama Belanda. Kekalahan yang memalukan pada 26 Maret tahun 1873. Belanda menyerang Aceh dengan pasukan besar, 3.000 tentara Eropa dan pribumi kapal perang bersenjata meriam modern strategis serangan cepat ke jantung istana Aceh. Mereka yakin bahwa Aceh akan runtuh dalam hitungan minggu. Namun apa yang terjadi? Belanda dipukul mundur secara memalukan. Dalam catatan kolonial Belanda sendiri, disebutkan bahwa Aceh telah mempertontonkan tingkat perlawanan yang tidak pernah kami bayangkan. Pasukan Aceh dengan pakaian sederhana, rencong dan senjata seadanya berhasil memukul mundur kekuatan kolonial Eropa yang jauh lebih besar. Yang membuat Belanda panik adalah kematian Jenderal Kahler, pemimpin perang mereka, yang tewas terkena tembakan pasukan Aceh di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Sebuah penghinaan yang tidak pernah dialami Belanda di wilayah kolonial manapun. Serangan pertama gagal, namun Belanda belum menyerah. Mereka kembali 6 bulan kemudian. Kali ini dengan amarah dan dendam. Penyerbuan kedua, Baitur Rahman dibakar. Pada penyerbuan kedua, Belanda membawa 8.000 tentara kapal perang tambahan logistik. Berbulan-bulan artileri berat. Tujuan mereka jelas, menghancurkan Aceh secepat mungkin. Belanda berhasil menembus Kutaraja Banda Aceh dan menguasai istana. Tetapi mereka tidak pernah berhasil menguasai rakyatnya. Masjid Raya Baitur Rahman dibakar. Api berkobar tinggi. Belanda mengira dengan membakar simbol spiritual Aceh, rakyat akan menyerah. Yang terjadi justru sebaliknya, seluruh Aceh bangkit. Rakyat yang sebelumnya tidak ikut perang kini turun ke pedalaman, bergabung dengan ulama dan panglima. Belanda menang secara teritorial, tetapi kalah secara psikologis. Mereka tidak menghadapi sebuah negara, mereka menghadapi sebuah bangsa. Titik balik, munculnya para pahlawan besar Aceh dalam kegelapan api yang membakar Aceh.
muncullah tokoh-tokoh yang akan dikenang selamanya. Pertama, Teku Umar, sang jenius perang gerilya berpura-pura bekerja untuk Belanda, mengambil senjata dan uang, lalu berbalik menyerang mereka. Belanda menyebutnya De Grootste Verrader van Aceh, pengkhianat terbesar yang pernah mereka hadapi. Namun bagi rakyat Aceh, ia adalah pahlawan cerdas yang memanfaatkan kelengahan musuh. Kedua, Cut Nyak Dien, api perang yang tak pernah padam setelah Teku Umar gugur. Istrinya, Cut Nyak Dien, melanjutkan perlawanan. Tua, sakit, tetapi matanya menyala bagaikan bara. Ketika ditangkap pada tahun 1901, ia berkata, "Aku tidak menyerah, aku hanya ditawan." Semangatnya membuat Belanda ketakutan. Ketiga, Cut Moutia, pejuang yang bertempur sampai titik darah terakhir ketika suaminya tewas. Ia memimpin sendiri pasukan gerilya. Ia tidak pernah mundur, bahkan saat hanya tersisa beberapa pasukan. Keempat, Panglaut TGK, Cik Ditiro TGK, Cik Pante Kulu. Para ulama menjadi pemimpin perang. Bagi mereka, melawan penjajah adalah kewajiban agama. Inilah yang membuat perlawanan Aceh nyaris mustahil dihentikan. Belanda mengakui, "Kami tidak bisa menangi Aceh secara militer." Memasuki tahun 1890-an, Belanda menyadari sesuatu, teknologi modern tidak berguna melawan rakyat Aceh. Meriam tidak bisa menghancurkan tekad, peluru tidak bisa membungkam iman. Belanda akhirnya mengubah strategi. Mereka tidak lagi fokus menghancurkan pasukan, tetapi menyerang pemimpin spiritual Aceh. Maka dimulailah apa yang disebut Belanda sebagai politik divida ad impera versi Aceh, atau pemecah belah kepemimpinan agama dan adat. Belanda mulai mengejar ulama, menyuap bangsawan, membuat kamp militer di pedalaman, memasang mata-mata, menyebarkan propaganda bahwa Aceh tidak mampu menang. Namun strategi ini pun tidak efektif. Datangnya SNOUCKHWRGRUNJS, senjata paling mematikan Belanda ketika kekuatan militer gagal. Belanda mengirim seorang orientalis muda bernama Christian Snahur Gronje, seorang ahli Islam dari Leiden. Snak menyamar sebagai Muslim, memakai nama Haji Abdul Ghaffar, dan tinggal di Aceh selama berbulan-bulan. Ia mempelajari masyarakat Aceh, struktur adat, sistem ulama, hingga psikologi perang mereka. Dari laporan rahasianya, Snak menyimpulkan, selama ulama tetap hidup, Aceh tidak akan pernah bisa ditaklukkan. Laporannya menjadi dasar kebijakan baru Belanda: bunuh ulama, hancurkan basis agama, adu domba bangsawan, kuasai rakyat melalui tekanan ekonomi. Dan strategi ini terbukti jauh lebih efektif daripada meriam. Satu persatu pemimpin perlawanan jatuh. Tapi, perang belum selesai. Kematian Teku Umar, pukulan besar bagi Aceh pada tahun 1899. Teku Umar gugur dalam serangan Belanda di Moulabo. Namun kepergiannya tidak memadamkan api perang. Justru ia membuat seluruh Aceh semakin marah. Cut Nyak Dien bangkit menggantikan suaminya. Ia memimpin pasukan dari pedalaman Lampisang hingga Gunung Seulawah. Belanda menyebut perlawanan ini sebagai perang paling melelahkan yang pernah kami hadapi. Penangkapan Cut Nyak Dien dan akhir perang terbuka pada 1901. Cut Nyak Dien ditangkap setelah tubuhnya tidak kuat melanjutkan perang. Namun semangat perlawanan tetap menyala di wilayah pedalaman Aceh Besar, Pidia, dan Gayo. Perang besar mulai mereda setelah 1910. Ketika Belanda menyatakan Aceh telah ditaklukkan. Tetapi sejarah mencatat, Aceh tidak pernah menyerah sepenuhnya. Perlawanan kecil tetap berlangsung hingga Perang Dunia II. Bahkan ketika Jepang datang dan Belanda tumbang, Aceh adalah wilayah pertama yang menyatakan dukungan terhadap Republik Indonesia pada ke-1945. Warisan Perang Aceh. Perang 37 tahun ini meninggalkan warisan besar bagi Indonesia. Semangat jihad melawan penjajah, munculnya pahlawan nasional perempuan yang tak tertandingi, bukti bahwa rakyat kecil bisa melawan kekuatan Eropa, dan identitas Aceh sebagai bangsa yang tidak tunduk. Perang Aceh bukan sekadar konflik kolonial. Ia adalah simbol bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun dengan darah rakyat Aceh. Bab selanjutnya, api yang tak pernah padam. Angin pantai Yulilhiu kembali berhembus lirih, seolah membawa bisikan para syuhada yang telah gugur. Tahun-tahun berganti, tetapi Aceh belum menunjukkan tanda-tanda menyerah. Aceh bukan sekadar wilayah. Ia adalah simbol harga diri, marwah, dan keyakinan bahwa kehormatan lebih tinggi dari hidup itu sendiri. Setelah wafatnya para pemimpin awal seperti Teku Umar dan Cut Nyak Dien ditangkap, Belanda berpikir bahwa perang akan mereda. Namun,
Justru setelah itu, gelombang baru perlawanan kembali muncul lebih terorganisir, lebih cerdas, dan lebih mengakar ke dalam Yuval Balang, Tengku-Tengku, dan rakyat jelata. Sejarawan Belanda sendiri mencatatnya dalam laporan tahun 1903, Aceh adalah negeri yang kepalanya dapat kita tebas, tetapi tubuhnya terus tumbuh kembali. Arsip Kolonial Belanda, Mamois van Overgave. 1903 perang tidak lagi terpusat perang gerilya di setiap sudut Aceh. Belanda akhirnya menyadari bahwa Aceh mustahil dikalahkan dengan perang konvensional. Mereka mulai mengadopsi strategi baru yang dikenal sebagai politik pasifikasi dengan 3 komponen utama. Membangun benteng-benteng kecil bivak di pelosok, menjalankan operasi sweeping yang disebut Marekos, merekrut orang Aceh tertentu sebagai mata-mata, tetapi yang tidak mereka perhitungkan adalah bahwa Aceh telah memecah diri menjadi kantong-kantong gerilya. Setiap kampung memiliki ulem benteng kecil, dan setiap masjid menjadi pusat komando. Di pedalaman Pidia, misalnya, pasukan kecil yang dipimpin oleh Tongku Cikdi Tiro Muhammad Saman mampu menahan ekspedisi Belanda selama bertahun-tahun. Hingga kini, nisan beliau di Bait, Aceh Besar, masih menjadi saksi bagaimana kepemimpinan ulama begitu menentukan dalam perang panjang ini. Dalam hikayat perang Sabi yang dibacakan kepada para pejuang sebelum bertempur, selalu diulang, mati syahid adalah kemuliaan, hidup terjajah adalah kehinaan. Kata-kata ini bukan sekadar motivasi, itu adalah napas Aceh. Politik Belanda gagal total. Aceh semakin mengganas di awal 1900-an. Belanda mencoba menggunakan tokoh-tokoh lokal yang mereka anggap kooperatif untuk melemahkan perlawanan. Namun hasilnya justru sebaliknya, rakyat mencap mereka sebagai pengkhianat, dan dukungan terhadap pasukan gerilya semakin kuat. Di beberapa daerah seperti Seolimeum, Indrapuri, Lameolo, Kutakat, Gli, para pejuang justru semakin aktif, mengirim serangan-serangan kilat ke pos-pos Belanda. Belanda mengaku kewalahan dalam laporan militernya, "Kami menguasai kota, tetapi malam hari Aceh menguasai segalanya." Aceh bukan perang militer, tapi perang identitas. Yang membuat perang Aceh begitu panjang bukan sekadar soal senjata, melainkan perang melindungi identitas, tanah adat, dan marwah agama. Aceh telah lama dikenal sebagai kerajaan Islam paling kuat di Asia Tenggara, gerbang perdagangan internasional, wilayah yang tidak pernah ditaklukkan Portugis maupun Inggris. Sebab itu Belanda menyebut Aceh sebagai Dekun van Verzet, mahkota perlawanan. Setiap pemuda Aceh tumbuh dengan cerita tentang keberanian leluhurnya. Bahkan ketika Belanda mengira Aceh telah jatuh, seorang anak kecil bisa saja tumbuh menjadi pejuang yang memimpin serangan dadakan ke pos kolonial. Tragedi, darah, dan marwah. Dalam satu catatan lapangan Belanda tahun 1910, seorang perwira menulis, "Di tanah Aceh, perempuan mengangkat rencong seperti lelaki. Mereka tidak takut mati." Ini merujuk pada kenyataan bahwa dalam banyak operasi, Belanda mendapati perempuan Aceh dari usia belasan hingga puluhan tahun ikut bertempur. Sejarawan Indonesia mencatat bahwa peran perempuan Aceh adalah fenomena unik dalam sejarah perang kolonial. Mereka adalah mata-mata kurir pesan, peracik obat tradisional, penggerak moral kombatan, bahkan pejuang garis depan. Kisah seperti Cut Nyak Dien, Cut Meutia, dan Laksamana Malhayati menjadi inspirasi abadi. Belanda mengakui Aceh adalah perang terberat sepanjang riwayat mereka pada tahun 1914. Gubernur Jenderal Edinburgh menulis, "Perang Aceh adalah luka sejarah yang tak pernah sembuh bagi Hindia Belanda." Biaya perang mencapai lebih dari 250 juta gulden, angka yang luar biasa besar saat itu. Lebih dari 12.000 tentara Belanda tewas, ribuan lainnya cacat dan kembali ke Belanda dalam keadaan trauma. Sementara Aceh, menurut taksiran, lebih dari 100.000 rakyat gugur, kampung-kampung hancur, sawah dan ladang dibakar. Tetapi perlawanan tetap tidak pada. Akhir perang yang sangat panjang secara administratif, Belanda menyatakan Aceh ditaklukkan pada tahun 1903 setelah Sultan Muhammad Daud Shah menyerah. Namun faktanya, catatan militer Belanda sendiri menunjukkan perlawanan masih terus berlangsung sampai 1914. Bahkan beberapa kantong gerilya bertahan hingga dekade 1920-an. Tidak ada kata menyerah dalam kamus Aceh. Aceh akhirnya berhenti melawan bukan karena kalah, tetapi karena perang telah menguras semua sumber daya. Generasi baru Aceh harus membangun kembali tanah mereka, sementara dunia memasuki era baru setelah Perang Dunia I. Namun memori perang itu tetap hidup.